Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Jamila dengan NIM 121703008. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode numerik untuk menentukan akar persamaan berbasis metode dissection, ya tentunya menggunakan software Python. Nah, di sini untuk menentukan akar persamaan berbasis metode dissection ini, tentu kita memiliki dua kode ya. Nah, kode ataupun program pertama yaitu program dissection-nya yang nanti akan dipanggil, kemudian program yang kedua contoh fungsinya yang akan kita cari gitu berapa akarnya. Nah, di sini program yang pertama ini saya kasih nama programnya dissection. Nah, ini tuh yang pertama mendefinisikan dissection-nya. Fungsi, kemudian A-nya itu adalah tebakan awal A, B-nya tebakan awal B, kemudian ini ada nilai toleransinya. Kemudian jika kita mendefinisikan bahwa jika fungsi A dikali dengan fungsi B dan lebih besar dari 0, maka nanti akan memprint bahwa A dan B tidak mengurung akar, maka akan ada perintah tentukan nilai yang lain. Kemudian di return none. Kemudian di sini ada program untuk nilai tengah yaitu C sama dengan A plus B per 2. Nah, kemudian di sini ketika di sini while nilai abstraknya yaitu fungsi C lebih besar dari toleransi, maka ini kita deklarasikan nilai tengahnya misalkan A plus B per 2 tadi ini. Maka jika fungsi A dikali fungsi C dan lebih besar dari 0, maka ini nilainya itu positif. Maka bisa dibilang A itu sama dengan C. Dan jika fungsi B dikali fungsi C itu sama dengan 0, maka kita bisa deklarasikan bahwa B sama dengan C. Itu kemudian return nilai C. Ini untuk program pertamanya. Jadi ini yang di sini tuh memprint ini ketika misalkan kita memberikan angka yang akan dicari, kemudian nanti akan ada perintah ini, memprint ini, maka itu kita disuruh untuk mencari nilai lain karena A dan B pada yang ditentukannya itu tidak mengurung akar gitu. Nah, nanti kita lebih jelasnya di di runningnya. Kemudian di sini ada contoh fungsi dissection-nya. Misalkan di sini from dissection import. Nah, ini tuh untuk memanggil kode yang ini. Kemudian definisikan juga fungsinya. Di sini misalkan Y sama dengan X pangkat 2 min 4 return Y. Nah, kemudian kita definisikan A itu merupakan nilai float dan sebagai input yang merupakan tebakan awal A. Nanti kita tentukan tebakan awalnya itu berapa angkanya. Dan kemudian B, float input tebakan awal B. Ini juga dalam bentuk sebagai input gitu. Kemudian toleransinya, nilai toleransinya float juga sebagai input. Nah, di sini mungkin nilai toleransi dan nanti ditentukan oleh kita. Kemudian juga di sini kita X itu akar persamaannya. Nah, X sama dengan dissection, fungsi, terus tebakan awalnya berapa, kemudian tebakan awal B-nya berapa, dan toleransinya berapa. Kemudian kita akan memprint akar persamaan X sekian, sesuai dengan angka yang akan kita cari gitu. Misalkan di sini kita coba langsung run. Nah, di run-nya di program kedua ini ya. Nah, misalkan tebakan awalnya kita akan menentukan 0, 10, kemudian ini tebakan awalnya A-nya itu 0, tebakan awal B-nya itu 10, toleransinya misalkan 1E min 20. Maka kita langsung saja enter, nanti akan muncul. Nah, ini akan muncul akar persamaan X-nya yaitu 2,0.
Berarti di sini positif ya nilainya. Kemudian bisa kita coba lagi. Oh, ya oke, kita coba yang kedua. Tebakan awalnya misalkan kita akan menentukan min 10. Tebakan awal B-nya 0. Toleransinya kita samain aja 1E min 20. Nilainya akar persamaan X yaitu min 2,0. Ini nilainya min. Kemudian misalkan kita mencoba lagi, misalkan tebakan awalnya 7, tebakan awal B-nya 11, toleransinya samain aja, E atau 10 pangkat min 20, ya 10 pangkat min 20, kemudian kita enter. Nah, di sini memprint A dan B ini yang kita tentukan ini tidak mengurung akar. Artinya, kita tentukan nilai lain. Jadi, akar persamaannya itu tidak ada akar persamaan dari ini. Jadi, menentukan nilai akar ini untuk metode dissection, metode numerik, yaitu dengan metodenya dissection, ini bergantung pada tebakan awal A dan tebakan awal B yang akan kita lihat gitu tebakannya. Kemudian menentukan juga dari nilai toleransinya dan nanti akan memprint apakah itu merupakan fungsi ini merupakan ketika kita kasih tebakan awal sekian, tebakan awal B sekian, apakah fungsi yang ditentukan di programnya itu merupakan ada akar persamaannya atau enggak gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.